Pace e bene. Salam sejahtera dan salam sehat saudara-saudari. Saya Pastor Pinto Sihombing Kapusin akan membawakan renungan pada hari ini 18 November 2021. Sabda Tuhan yang akan kita dengar diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai ayat 44. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dua kata yang membantu permenungan kita pada hari ini adalah Dominus Flevit. Artinya Tuhan menangis. Mungkin ada yang kaget dengan perkataan Tuhan menangis. Tuhan Yesus mau menunjukkan wajah Allah Bapa yang berbelas kasih kepada manusia. Maka ketika hendak memasuki kota Yerusalem, kota damai, ia duduk sesaat dan menangisi kota itu. Waktu itu Yesus bersama murid-muridnya menuruni lereng Bukit Zaitun. Yesus melayangkan pandangan ke kota Yerusalem dan menangisi kota suci itu. "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Saudara-saudari, Yesus prihatin akan nasib Yerusalem, kota suci itu, tempat bait Allah berdiri. Tangisan ungkapan bela rasa dan cinta yang mendalam. Yerusalem yang berarti Shalom, damai sejahtera, ternyata tidak tahu apa yang bisa membuat penghuninya damai. Sungguh kontradiksi, Yerusalem kota damai justru menjadi tempat para nabi dan utusan Allah disiksa, ditolak, bahkan menemui ajal. Penduduk kota tidak mengenal dan tidak mau mengenal kehadiran utusan Allah ada di tengah-tengah mereka. Kesombongan, kedegilan hati membuat mereka tidak mengalami kehadiran sang utusan Allah. Yesus menangis karena kota itu sesungguhnya indah, megah, tempat tokoh-tokoh agama, pusat ibadah orang Yahudi. Sejatinya itu menjadi sumber berkat, sumber sukacita, kedamaian, keselamatan bagi bangsa mereka sendiri, bahkan bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi penghuni kota itu buta, tidak menyadari Allah sedang melawat mereka, tidak melihat rencana karya Allah bagi diri mereka yang menawarkan damai sejahtera dan ingin menyelamatkan mereka. Yesus juga mengungkapkan tentang saat di mana para musuh akan mengelilingi dan menghancurkan Yerusalem sekali lagi. Dalam sejarah Israel, kita tahu bahwa pada tahun 587 sebelum Masehi, pasukan Babel untuk pertama kali menghancurkan Yerusalem. Visi Yesus tentang kehancuran Yerusalem akan terulang kembali pada tahun 70 Masehi, di mana orang-orang Romawi kembali menghancurkan kota damai itu. Hal yang menyedihkan adalah kunjungan atau lawatan Yesus tidak diterima dengan baik. Apakah Yesus menyimpan dendam dengan para penghuni kota Yerusalem?
Pasti Yesus tidak menyimpan dendam apapun kepada mereka. Ia malah menangisi Yerusalem sebagai kota damai, sebab penghuninya ini keras hati dan tidak mau menerima lawatannya. Yerusalem juga adalah kita yang keras hati dan tidak menerima lawatan Tuhan. Yerusalem adalah kita yang tidak merasa bersalah sehingga mau tetap mengulangi dosa yang sama. Yerusalem adalah kita yang tidak terbuka pada kasih Allah. Yesus juga menangisi Anda dan saya saat ini. Bapa kita, Paus Fransiskus pernah berkata, Yesus mengasihi kita dengan bebas. Kehidupan Kristiani meniru cinta bebas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang menangis, tetapi tetap mengasihi kita dengan bebas. Tuhan Yesus tidak pernah terpaksa mengasihi kita, sebagaimana sering kita lakukan dalam perbuatan kasih dengan terpaksa. Hidup Kristiani yang bermakna selalu berdasar pada cinta kasih Kristus yang bebas. Hidup Kristiani menemukan kesempurnaannya dalam cinta kasih Kristus sendiri. Benarlah ungkapan ini, saudara-saudari. Mengenal Kristus maka mengalami damai. Terlepas dari kasih Kristus, cinta kasih manusia tidak memiliki arti apa-apa. Maka saudara-saudari, untuk itu mari kita makin percaya dan yakin kepada Kristus. Iman kepada Yesus sebagai utusan Allah, sebagai putra Allah, membawa kita pada hidup damai dan mengalami kasih-Nya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.